Kita ketemu lagi di kuliah Desain Manajemen Jaringan. Kali ini kita akan bahas mengenai Ether Channel. Ada skenario di mana dibutuhkan lebih banyak bandwidth atau redundansi antar perangkat daripada yang dapat disediakan oleh satu link. Beberapa link dapat dihubungkan antar perangkat untuk meningkatkan bandwidth. Namun, Spanning Tree Protocol atau STP yang diaktifkan pada perangkat layer 2 seperti switch Cisco secara default akan memblokir link yang berlebihan untuk mencegah loop pada switch. Diperlukan teknologi agregasi link yang memungkinkan link redundant antar perangkat yang tidak akan diblokir oleh STP. Teknologi itu dikenal sebagai Ether Channel. Ether Channel adalah teknologi agregasi link yang mengelompokkan beberapa link Ethernet fisik menjadi satu link logis tunggal. Link ini digunakan untuk memberikan toleransi kesalahan, pembagian beban, peningkatan bandwidth, dan redundansi antara switch, router, dan server. Teknologi Ether Channel memungkinkan untuk menggabungkan sejumlah link fisik antar switch untuk meningkatkan kecepatan keseluruhan komunikasi switch ke switch. Teknologi Ether Channel pada awalnya dikembangkan oleh Cisco sebagai teknik LAN switch ke switch yang mengelompokkan beberapa port fast Ethernet atau gigabit Ethernet menjadi satu channel logis. Ketika Ether Channel dikonfigurasi, antarmuka virtual yang dihasilkan disebut port channel. Antarmuka fisik digabungkan menjadi satu antarmuka port channel. Keuntungan Ether Channel, teknologi Ether Channel memiliki banyak keunggulan, diantaranya sebagai berikut. Sebagian besar tugas konfigurasi dapat dilakukan pada antarmuka Ether Channel, bukan pada setiap port individu, memastikan konsistensi konfigurasi di seluruh link. Ether Channel mengandalkan port switch yang ada, tidak perlu mengupgrade link ke koneksi yang lebih cepat dan lebih mahal untuk mendapatkan lebih banyak bandwidth. Load balancing terjadi antara link yang merupakan bagian dari Ether Channel yang sama. Ether Channel membuat agregasi yang dipandang sebagai satu link logis. Ketika beberapa bundel Ether Channel ada di antara dua switch, STP dapat memblokir salah satu bundel untuk mencegah loop pada switch. Ketika STP memblokir salah satu link yang berlebihan, berarti memblokir semua port yang tergabung dalam link Ether Channel tersebut. Jika hanya ada satu link Ether Channel, semua link fisik di Ether Channel aktif karena STP hanya melihat satu link logis. Ether Channel memberikan redundansi karena link keseluruhan dipandang sebagai satu koneksi logis. Selain itu, hilangnya satu link fisik dalam channel tidak membuat perubahan topologi. Batasan implementasi, jenis antarmuka tidak dapat dicampur, misalnya fast Ethernet dan gigabit Ethernet tidak dapat digabungkan dalam satu Ether Channel. Saat ini setiap Ether Channel dapat terdiri dari hingga 8 port Ethernet yang dikonfigurasi secara kompatibel. Ether Channel menyediakan bandwidth duplex penuh hingga 800 Mbps fast Ether Channel atau 8 Gbps gigabit Ether Channel antar satu switch dan switch atau host lain. Switch Cisco Catalyst 2960 layer 2 saat ini mendukung hingga 6 Ether Channel. Konfigurasi port anggota grup Ether Channel individu harus konsisten di kedua perangkat. Jika port fisik dari satu sisi dikonfigurasi sebagai terang, port fisik dari sisi lain juga harus dikonfigurasi sebagai terang dalam VLAN asli yang sama. Selain itu, semua port di setiap link Ether Channel harus dikonfigurasi sebagai port layer 2. Setiap Ether Channel memiliki antarmuka port channel logis. Konfigurasi yang diterapkan ke antarmuka port channel memengaruhi semua antarmuka fisik yang ditetapkan ke antarmuka tersebut. Protokol atau negotiation. Ether Channel dapat dibentuk melalui negosiasi menggunakan salah satu dari dua protokol, Port Aggregation Protocol atau PAPP atau Link Aggregation Control Protocol atau LACP. Protokol ini memungkinkan port dengan karakteristik serupa untuk membentuk channel melalui negosiasi dinamis dengan switch yang berkaitan. Kita juga dapat mengkonfigurasi Ether Channel statis atau tanpa syarat tanpa PAPP atau LACP.
Operasi PACP. PACP adalah protokol milik Cisco yang membantu pembuatan otomatis link antar channel. Ketika link antar channel dikonfigurasi menggunakan PACP, paket PACP dikirim antara port yang mendukung antar channel untuk menegosiasikan pembentukan channel. Ketika PACP mengidentifikasi link Ethernet yang cocok, PACP mengelompokkan link ke dalam Ether channel. Ether channel kemudian ditambahkan ke spanning tree sebagai port tunggal. Saat diaktifkan, PACP juga mengelola Ether channel. Paket PACP dikirim setiap 30 detik. PACP memeriksa konsistensi konfigurasi dan mengelola penambahan link dan kegagalan antara dua switch. Hal ini memastikan bahwa ketika Ether channel dibuat, semua port memiliki jenis konfigurasi yang sama. Di Ether channel, semua port wajib memiliki kecepatan pengaturan duplex dan informasi VLAN yang sama. Modifikasi port apapun setelah pembuatan channel juga mengubah semua port channel lainnya. PACP membantu membuat link Ether channel dengan mendeteksi konfigurasi setiap sisi dan memastikan bahwa link tersebut kompatibel sehingga link Ether channel dapat diaktifkan saat diperlukan. Mode untuk PACP sebagai berikut. On. Mode ini memaksa antarmuka untuk meneruskan tanpa PACP. Antarmuka yang dikonfigurasi dalam mode on tidak bertukar paket PACP. PACP desirable. Mode PACP ini menempatkan antarmuka dalam keadaan negosiasi aktif, di mana antarmuka memulai negosiasi dengan antarmuka lain dengan mengirimkan paket PACP. PACP auto. Mode PACP ini menempatkan antarmuka dalam keadaan negosiasi pasif, di mana antarmuka merespon paket PACP yang diterimanya, tetapi tidak memulai negosiasi PACP. Tabel ini menunjukkan berbagai kombinasi mode PACP pada switch 1 dan switch 2, dan hasil pembentukan channel yang dihasilkan. Ya, pada switch 1 on, switch 2 on, terbentuk channel. Switch 1 on, switch 2 desirable atau auto, tidak terbentuk channel. Switch 1 desirable, switch 2 desirable, terbentuk channel. Switch 1 desirable, switch 2 auto, terbentuk channel. Switch 1 auto, switch 2 desirable, terbentuk channel. Switch 1 auto, switch 2 auto, tidak terbentuk channel. Operasi LSCP. LSCP adalah bagian dari spesifikasi IEEE 802.3AD yang memungkinkan beberapa port fisik digabungkan untuk membentuk channel logis tunggal. LSCP memungkinkan sebuah paket untuk menegosiasikan bundle otomatis dengan mengirimkan paket LSCP ke switch lainnya. LSCP melakukan fungsi yang mirip dengan PACP dengan Cisco Ether Channel. Karena LSCP adalah standar IEEE, maka LSCP dapat digunakan untuk memfasilitasi Ether Channel di lingkungan multi-vendor. Pada perangkat Cisco, kedua protokol tersebut didukung. LSCP memberikan manfaat negosiasi yang sama dengan PACP. LSCP membantu membuat link Ether Channel dengan mendeteksi konfigurasi di setiap sisi dan memastikannya kompatibel sehingga link Ether Channel dapat diaktifkan saat diperlukan. Mode untuk LSCP adalah sebagai berikut. On. Mode ini memaksa antarmuka untuk meneruskan tanpa LSCP. Antarmuka yang dikonfigurasi dalam mode on tidak bertukar paket LSCP. LSCP aktif. Mode LSCP ini menempatkan port dalam keadaan negosiasi aktif. Dalam keadaan ini, port memulai negosiasi dengan port lain dengan mengirimkan paket LSCP. LSCP pasif. Mode LSCP ini menempatkan port dalam keadaan negosiasi pasif. Dalam keadaan ini, port menanggapi paket LSCP yang diterimanya, tetapi tidak memulai negosiasi paket LSCP. Tabel berikut menunjukkan berbagai kombinasi mode LSCP pada switch 1 dan switch 2 dan hasil pembentukan channel yang dihasilkannya. Switch 1 on, switch 2 on, terbentuk channel. Switch 1 on, switch 2 aktif atau pasif, tidak terbentuk channel. Switch 1 aktif, switch 2 aktif, terbentuk channel. Switch 1 aktif, switch 2 pasif, terbentuk channel. Switch 1 pasif, switch 2 aktif, terbentuk channel. Switch 1 pasif, switch 2 pasif, tidak terbentuk channel. Panduan dan batasan berikut berguna untuk mengkonfigurasi Ether channel.
Dukungan Ether Channel. Semua antarmuka Ethernet harus mendukung Ether Channel tanpa persyaratan bahwa antarmuka bersebelahan secara fisik. Kecepatan dan duplex. Konfigurasi semua antarmuka dalam Ether Channel untuk beroperasi pada kecepatan yang sama dan dalam mode duplex yang sama. Kecocokan VLAN. Semua antarmuka dalam bundle Ether Channel harus diatur ke VLAN yang sama atau dikonfigurasi sebagai terang. Rentang VLAN. Ether Channel mendukung rentang VLAN yang diizinkan yang sama pada semua antarmuka di Ether Channel trunking. Jika rentang VLAN yang diizinkan tidak sama, antarmuka tidak membentuk Ether Channel, meskipun mereka di-start ke mode otomatis atau yang desirable. Mengkonfigurasi Ether Channel dengan LSCP membutuhkan 3 langkah berikut. Langkah 1. Tentukan antarmuka yang membentuk grup Ether Channel menggunakan perintah mode konfigurasi global interface ring interface. Kata kunci ring memungkinkan Anda untuk memilih beberapa antarmuka dan mengkonfigurasinya bersama-sama. Langkah 2. Buat antarmuka port channel dengan perintah channel group identifier mode aktif dalam mode konfigurasi interface ring. Identifier menentukan nomor grup channel. Kata kunci mode aktif mengidentifikasi sebagai konfigurasi LCP Ether Channel. Langkah 3. Untuk mengubah pengaturan layer 2 pada antarmuka port channel, masuk ke mode konfigurasi antarmuka port channel menggunakan perintah interface port channel diikuti identifier antarmuka. Seperti biasa, saat Anda mengkonfigurasi pelangkat di jaringan, Anda harus memverifikasi konfigurasi Anda. Jika ada masalah, Anda juga harus dapat memecahkan masalah dan memperbaikinya. Ada sejumlah perintah untuk memverifikasi konfigurasi Ether Channel. Perintah Show Interfaces Port Channel menampilkan status umum dari antarmuka port channel. Perintah Show Ether Channel Summary menampilkan satu baris informasi per port channel. Perintah Show Ether Channel Port Channel menampilkan informasi tentang antarmuka port channel tertentu. Perintah Show Interfaces Ether Channel dapat memberikan informasi tentang peran antarmuka anggota fisik Ether Channel. Masalah umum dalam konfigurasi Ether Channel. Semua antarmuka dalam Ether Channel harus memiliki konfigurasi kecepatan dan mode duplex yang sama. VLAN asli dan yang diizinkan pada terang dan mengakses VLAN pada port akses. Memastikan konfigurasi ini akan secara signifikan mengurangi masalah jaringan yang terkait dengan Ether Channel. Masalah umum Ether Channel meliputi port yang ditetapkan di Ether Channel bukan bagian dari VLAN yang sama atau tidak dikonfigurasi sebagai terang. Port dengan VLAN asli yang berbeda tidak dapat membentuk Ether Channel. Trunking dikonfigurasi pada beberapa port yang membentuk Ether Channel, tetapi tidak semuanya. Anda tidak disarankan untuk mengkonfigurasi mode trunking pada port individu yang membentuk Ether Channel. Saat mengkonfigurasi trunk di Ether Channel, verifikasi mode trunking di Ether Channel. Jika rentang VLAN yang diizinkan tidak sama, port tidak membentuk Ether Channel bahkan saat PAPI disetel ke mode otomatis atau yang desirable. Opsi negosiasi dinamis untuk PAPI dan LSCP tidak dikonfigurasi secara kompatibel di kedua ujung Ether Channel. Demikian materi untuk Ether Channel ini. Sekian dan terima kasih.